Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat belajarnya. Anak-anak, alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Pupah. Hari ini kita masih mempelajari tema 8 PKN tentang arti lambang negara Republik Indonesia. Kita akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan yang lalu. Anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak dapat menjelaskan tentang arti lambang negara Republik Indonesia beserta simbol-simbol Pancasila. Nah, anak-anak, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang lambang negara Republik Indonesia. Apa itu lambang negara Republik Indonesia? Lambang negara Republik Indonesia yaitu burung Garuda atau Garuda Pancasila. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang arti dari jumlah bulu-bulu yang terdapat pada Garuda Pancasila. Hari ini kita akan membahas isi dari perisai yang ada di dada Pancasila, yaitu simbol-simbol dari Pancasila. Nah, anak-anak, kita mulai ya. Nih, Bu Pupah ini memegang Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila. Yang pertama, anak-anak, sebelumnya Garuda Pancasila itu biasanya dipasang ya di kantor-kantor, kemudian di istana negara, kemudian di sekolah-sekolah, di kelas gitu ya. Kemudian juga di perpustakaan. Nah, anak-anak, arti dari lambang atau simbol Pancasila. Yang pertama, yang di tengah ya. Ini bintang bersudut 5. Bintang bersudut 5 itu merupakan Pancasila sila ke-1. Bunyinya tahu? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ini ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ini artinya bahwa bangsa Indonesia percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu yang ke-1. Yang kedua ini, yang kedua yaitu rantai. Rantai letaknya di dada sebelah kiri bawah. Ya, ini ada di dada sebelah kiri bawah. Ini merupakan Pancasila sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Artinya bahwa setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan harus saling menyayangi dan membantu antar sesama ya. Ini artinya yang sila kedua. Kemudian yang ketiga, ini pohon beringin. Pohon beringin ini terletak di dada sebelah kiri atas. Dada sebelah kiri atas ya. Ini merupakan Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia ya. Ini artinya bahwa bangsa Indonesia harus bersatu dalam mempertahankan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sekarang yang keempat. Yang keempat ini kepala banteng ya. Kepala banteng sila keempat letaknya ada di sebelah kanan atas ya, di dada sebelah kanan atas. Nah, ini merupakan simbol dari Pancasila sila keempat yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan. Ya, ini yang keempat. Artinya bahwa penyelesaian masalah dilakukan dengan cara musyawarah, ya, dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya, jadi bangsa Indonesia itu biasanya menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Ini sila keempat, kepala banteng. Yang terakhir, padi dan kapas, ini merupakan sila kelima, terletak di bagian dada kanan bawah. Bagian kanan bawah dada, ya, di perisai. Bagian kanan bawah perisai. Ini merupakan simbol Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mencapai kemakmuran dan keadilan. Ya, ini anak-anak simbol-simbol dari Pancasila. Sekali lagi, sila ke-1. Bintang bersudut 5 terletak di tengah perisai. Sila kedua, rantai terletak di bagian kiri bawah perisai. Sila ketiga, ini pohon beringin terdapat di kiri atas perisai. Kemudian sila keempat, kepala banteng terletak di sebelah kanan atas perisai. Dan ini yang terakhir, sila kelima, padi dan kapas, sebelah kanan bawah perisai. Nah, itu anak-anak untuk lambang atau simbol Pancasila. Dan ini anak-anak, di tengahnya terdapat garis hitam. Nah, garis hitam itu menunjukkan atau menandakan bahwa Indonesia terletak pada garis khatulistiwa. Ya, pada garis khatulistiwa. Nah, anak-anak, ini dari simbol Pancasila. Sebagai bangsa Indonesia, maka kita harus menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan Pancasila ini, ya, sesuai dengan sila ke-1 sampai sila ke-5. Nih contohnya pengamalannya. Sila ke-1, anak-anak di rumah, anak-anak jangan lupa sholat, puasa, taat beribadah. Itu contoh pengamalan sila ke-1. Kemudian anak-anak sebelum makan, sebelum belajar, sebelum tidur, membaca doa, itu juga merupakan pengamalan Pancasila sila ke-1. Selanjutnya, pengamalan sila kedua, yaitu anak-anak kalau di kelas suka membantu orang lain, di rumah suka membantu ayah ibu. Nah, membantu orang lain yang sedang kesulitan itu termasuk pengamalan Pancasila sila kedua. Kemudian saling menghargai. Kita kan berbeda-beda ya. Saling menghargai antar sesama. Itu juga termasuk sila kedua. Nah, sekarang apa pengamalan Pancasila sila ketiga contohnya? Nih, contoh anak-anak ketika berkemah, pernah berkemah? Kalau yang belum, mungkin anak-anak di rumah ya membersihkan atau beres-beres rumah, saling membantu. Kalau berkemah saling membantu mendirikan tenda, contohnya ya. Itu sila ketiga, persatuan Indonesia bersatu ya, saling membantu. Kemudian menciptakan kerukunan dalam keberagaman, itu juga bersatu ya, sehingga tidak terpecah-pecah, sehingga tidak bermusuhan. Itu merupakan pengamalan Pancasila sila ketiga. Kemudian apa pengamalan Pancasila yang sila keempat? Sila keempat yaitu kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak, ketika anak-anak awal tahun ajaran di kelas memilih ketua kelas. Nah,
itu juga termasuk pengamalan Pancasila sila keempat. Atau anak-anak di kelas sama ibu atau bapak guru mengerjakan tugas secara berkelompok. Nah, itu juga termasuk Pancasila sila keempat pengamalannya ya. Kemudian sekarang apa pengamalan Pancasila sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil, anak-anak dalam kelompok dibagi teman-teman tugasnya secara adil sesuai dengan kemampuannya. Yang pintar nulis, dia bagian menulis ya. Yang pintar berbicara, bagian pembicara atau melaporkan hasil diskusi. Contohnya, nah itu adil sesuai dengan Pancasila sila ke-5. Kemudian juga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat, itu juga adil. Jadi ketika dalam diskusi atau musyawarah, semua anggota berhak untuk menyampaikan pendapat dan semuanya boleh menyampaikan pendapat tersebut. Maka ketika kita memperbolehkan, itu berarti kita adil sesuai dengan Pancasila sila ke-5. Nah, itu ya anak-anak contoh pengamalan Pancasila sila ke-1 sampai ke-5. Anak-anak ingat ya, Pancasila itu merupakan dasar negara Republik Indonesia. Kalau burung Garuda merupakan lambang negara Republik Indonesia, maka Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nah, semua kehidupan di Indonesia nih dalam berbangsa bernegara itu tidak lepas dari Pancasila pedomannya sebagai pedomannya. Nah, nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila tadi sebetulnya sudah ada ya contoh pengamalannya. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, itu ya nilai-nilainya. Kebersamaan atau gotong royong, toleransi, saling menghormati, saling menolong, itu merupakan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila. Nah, anak-anak, itu arti dari lambang atau simbol negara Republik Indonesia yang hari ini menjelaskan tentang simbol yang ada di perisai burung Garuda atau simbol-simbol Pancasila. Bagaimana anak-anak paham? Mudah-mudahan paham ya. Kalau tidak paham, anak-anak boleh bertanya langsung ke ibu guru. Nah, sekarang anak-anak silakan lanjutkan kerjakan tugas keterampilannya nih di lembar keterampilan ya, dan mohon anak-anak untuk di print. Kalau sudah selesai, boleh langsung dikumpulkan ke ibu guru ya. Terima kasih anak-anak hari ini sudah mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan anak-anak bertambah ilmunya dan ilmunya bermanfaat. Terima kasih anak-anak semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatannya dan mudah-mudahan semuanya tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.